Kita jumpa lagi guys. Kali ini pembahasan kita seru banget guys. Kali ini kita bakal bahas seseorang yang dulu paling benci dengan Anies guys. Tapi begini pendapat dia sekarang guys. Beda banget guys ya. Nampak banget dia itu seorang yang sangat benci dengan Anies guys. Kita lihat lagi guys ya. Nah ini lagi guys. Giring Indonesia, Anies Baswedan tidak pernah serius atasi banjir Jakarta guys. Ada lagi guys, kita lihat lagi. Giring sindir Anies Baswedan pembohong, minta tak dipilih pilpres. Nah gimana guys, kita bisa ngelihat bahwasanya Giring itu memang bener-bener nggak suka sama Anies guys. Ini lagi guys ya, Giring jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Ngeri guys ya, rekam jejak guys ya. Ini semua adalah rekam jejak Giring tentang Anies guys. Nah sekarang guys kita bakal ngelihat guys, kok bisa ya Giring itu tiba-tiba berpendapat aneh tentang Anies Baswedan. Gimana pendapat Giring tentang Anies sekarang? Ayo kita tonton bareng-bareng guys. Anies itu ketika dia jadi jubir pemenangan Pak Jokowi 2014. Udah 10 tahun, hampir 10 tahun. Itu kayak the moment yang terakhir kali ketemu sih itu. Semenjak dia jadi menteri, jadi gubernur, nggak pernah ketemu lagi. Nah, lu gimana sih ngelihat Mas Anies kan juga berubah dalam politik. Iya. Ini semua orang-orang berubah, maksudnya dulu lu ketemu sekarang enggak kan gitu. Gimana sih lu lihat sosoknya Mas Anies ini, perubahannya dalam politik sehingga jadi salah satu poros kekuatan hari ini? Mas Anies tuh Kan dengan rumus pintar ya orangnya. Ya. Pintar, Strategiknya juga bagus, timnya juga solid. Kita lagi nih, 2 tahunnya lalu kalau nanya Pak Anies nggak akan keluar yang kayak gini tuh, nggak akan keluar. Pintar, strategik, nggak akan. Anies Dia dulu harus menjalani peran. iya, dunia bagus sandiwara ya. Posisinya Iya. Dunia tipu-tipu. Nah itu guys, dunia tipu-tipu tuh guys. Dia ngaku sendiri guys. Strategiknya sekarang ya bang. Nah yang sekarang. Menurut saya sih yang kesalahannya fatal waktu itu ya bermain dengan kaum intoleran lah. Itu yang sampai sekarang ya nggak akan bisa dihapus tuh. Walaupun Memori orang pasti menurut akan. lu dia berusaha untuk menghapus. Ya Pak kelihatan kok berusaha untuk menghapus dari banyak statement-statementnya dia gitu kan. Kalau menurut aku sih itu udah Dan terhapus guys sekarang, harus otomatis kita guys ya. akui bahwa cara dia menata Semenjak dia kata jadi gubernur, itu walaupun kalau udah kita terhapus, guys. bedah, misalnya kita lagi nonton gitu ya, wah. Tapi begitu kita nonton videonya ulang lagi, memang ya agak muter-muter sih. Iya, tapi memang cara pembawaannya. Iya Ya, kan, Bung Helmi aja selalu bilang deh, ya kan? Mas Helmi selalu bilang, it's not about the content, it's about how you deliver it. Deliver. Wah dia deliverynya Oke ya. top gitu. Top. Convincing Top. banget ya. Convincing ya. Delivery-nya stop guys. Akhir ketemu Mas Anies. Nah gimana guys, di luar Nurul kan kita aja bingung tiba-tiba kenapa Giring berpendapat kayak gini tentang Anies, padahal dulunya tuh dia musuh besar guys ya. Berarti guys ini guys membuktikan bahwa seseorang itu guys seperti cuaca guys ya, dia bisa berubah kapan saja guys. Jadi yang dulu bilang A sekarang udah bilang B guys. Ya memang begitulah guys, manusia memang selalu berubah guys ya. Jadi jangan terlalu serius dengan seseorang atau jangan terlalu mencintainya guys ya, karena suatu saat pasti bakal berubah guys. Itulah manusia guys ya. Jadi kita pun harus ya biasa-biasa aja menanggapi seseorang guys. Jangan juga terlalu benci guys ya, karena kalau terlalu benci juga bakal menyesal. Kalau kita terlalu cinta dengan seseorang maka juga kita bakal kecewa, karena toh seseorang juga manusia biasa guys ya. Sekarang kita lihat komentarnya guys. Jangan sampai ketemu bang, mukanya mau ditaruh di mana ya? Intoleran yang lo maksud yang mana ring gitu ya? Tumben Giring ngakuin kalau Anies pinter, soleh, emang bener ya kan? Nggak ada tanda-tanda serunya guys, emang bener gitu guys. Makin teguh dukung Pak Anies. Wah, beda kelas antara orang yang benar-benar berprestasi dengan orang yang bernarasi. Anies sosok lengkap, Anies top. Sudah sadar si Giring kalau Pak Anies 2024 presiden insya Allah. Anies mah nggak ada lawan. Nah berarti guys kalau kita sorotin guys, beda kelas antara orang yang benar-benar berprestasi dengan omongan yang bernarasi. Nah ini bisa kita simpulkan bahwasanya kalau misalnya seseorang itu memang berprestasi, jadi siapapun yang beranggapan buruk awalnya, dia lambat laun bakal menerima guys ya kenyataannya bahwasanya seseorang itu memang mantap dan pantas untuk dianggap baik guys ya. Nah ini lagi guys, salah seorang yang dulunya membenci Anies atau nggak mendukung Anies guys, tapi sekarang dia berubah dan dia ini adalah dulunya seorang kader Gerindra guys ya. Kita lihat kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran guys.
Satu yang buat saya kagum adalah konsistensinya. Konsistensi. Kalau kita lihat grafiknya gitu ya, seseorang kadang kalau menjalankan konsistensi Gampang masih juga ada bisa. naik turun gitu sedikit gitu, gelombang naik turun. Tapi relativitas yang saya lihat di Pak Anies itu tidak pernah ada naik turun grafiknya, bahkan stagnan. Oh gitu. Saat dia guys. berucap, saat dia berjanji kepada siapapun, dimanapun, dengan Dia nggak siapa atau turun dengan misalnya. Konsisten, apa namanya guys. pihak manapun Gini itu deh, guys. tidak pernah berkurang gitu. Nggak Nah, hari itu ini yang konsisten, besok membuat saya, oh ya, turun saya konsisten, yakin guys. saya tentukan pilihan dengan beliau. Satu yang buat saya kagum adalah konsisten. Oke guys, sekarang langsung aja kita cek komentarnya. Ochan, perubahan bersama Anies untuk Indonesia terbaik sudah terbukti dan amanah. Wow. Semoga Pak Anies menang kun payakun. Wah gila benar guys, dia bawa ayat guys ya. Anies sosok pemimpin cerdas dan amanah. Wah ini nggak perlu kita baca habis guys ya. Pasti mirip-mirip itu semua guys ya komentarnya. Jos banget, tetap dukung terbaik, amin. Nah ini lagi guys ya, ini adalah dua orang yang dulunya sangat militan membenci Anies guys. Bahkan mereka menganjurkan orang lain untuk membenci Anies juga guys. Sekarang guys berubah total guys. Kita dengar guys ya. Anies Baswedan sosok pemimpin yang adil. Keberanian Pak Anies Baswedan merealisasikan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa pandang apa suku ras agamanya, itu dibuktikan dengan merealisasikan izin rumah ibadah untuk non-muslim, dan yang paling banyak menurut saya adalah Kristen. Ini guys dua-dua nih guys. Dua-dua ini adalah orang yang membenci Anies guys. Dulunya ya. Sama saya, informasi awal yang saya dapat itu ada 30 lebih, dan kemudian ada perkembangan informasi hampir 50, itu baru Kristen saja, belum non-muslim yang lainnya. Begitu. Nah, ini kemudian tidak relevan dengan isu bahwa Pak Anies Baswedan itu adalah pelaku politik identitas. Dan saya cermati lagi bahwa sebenarnya Pak Anies pada Pilgub 2017 silam bukanlah seorang pelaku politik identitas. Melainkan sadar. beliau tercebur dalam fenomena politik identitas yang kebetulan terjadinya bertepatan dengan momen Pilgub DKI. Itu adalah poin paling penting bagi diri saya, kenapa saya yang adalah MPR sejatinya Pak Anies Baswedan memilih untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Hari ini di berbagai daerah ada umat non-muslim menangis, ibadahnya dibubarkan, kegiatan-kegiatan ibadahnya seperti mendapat tekanan atau tidak leluasa. Tapi di DKI Jakarta oleh seorang gubernur yang dibombardir dengan isu bapak politik identitas, kok bisa merealisasikan puluhan izin rumah ibadah non muslim dan paling banyak itu Kristen. Saya dibilang buzzer IMB, nggak masalah buat saya. Saya kira itu julukan yang sangat mulia. Daripada saya menjadi buzzer bokep, kira-kira seperti itu. Bang Riz. Begitulah guys manusia guys, dia sewaktu-waktu bisa berubah guys. Kenapa berubah itu nggak tahu guys ya. Kenapa seseorang berubah, bisa jadi karena informasi yang terbaru, atau dulu informasi yang salah, atau memang kebencian, atau karena pribadi masing-masing guys ya. Kita nggak tahu guys, itu hak mereka masing-masing kenapa bisa berubah dengan pilihan mereka guys ya. Langsung aja kita cek komentarnya. Nah ini guys komentarnya. Paling cipuku, paling amplop. Ya bisa jadi guys, seseorang berubah karena amplop guys ya, karena pulus guys ya. Kemudian Indra, lancar ya, mantap project baru nih. Itu baru informasi terlaksana apa tidak gitu guys ya. Setuju Bang Oni. Teralis CP Samjaya Steel, udah sadar dia. Oh berarti guys memang ini memang betul-betul orang ini adalah militan guys ya. Kita cek ya guys ya, apakah dia benar-benar dulunya militan banget ya kan. Kebencian kalian untuk Pak Anies Baswedan. Ini guys salah satu video lama Bang Yen Onian yang lagi mengolok-olok Anies Baswedan guys. Kita langsung lihat aja guys. Yang paling fenomenal adalah prestasi sumur resapan. Tentang sumur resapan guys. Wow. Di mana sumur resapan yang dibayangkan dapat meresap banjir ketika hujan deras di DKI Jakarta, malah mengeluarkan air ketika hujan. Nah, itu guys ya. Dia dulu nganggap Anies itu goblok guys yang ya. dibangun dengan anggaran yang begitu besar itu, ketika hujan bukannya meresap erosi, bukannya meresap banjir, dia justru mengeluarkan air. Ini prestasi
prestasi yang sangat fenomenal menurut saya. Prestasi yang sangat fenomenal tadi. Sumur-sumur resapan yang diharapkan dapat menyerap air ketika hujan deras agar tidak terjadi banjir gitu, dia malah mengeluarkan air. Gini, jadi menurut saya kalau Anies Baswedan jadi Presiden Republik Indonesia, Indonesia bukan berpotensi jadi macan Asia, Jadi apa? melainkan sangat-sangat berpotensi Jadi- dijadikan sumur-sumur resapan APBN. Parah, guys. Saat ini di DKI dijadikan sumur resapan APBD. Kalau sampai Anies Baswedan ini menjadi Presiden Republik Indonesia, maka bukan lagi DKI saja, melainkan Indonesia ini bakalan dibuat sumur-sumur resapan APBN. Parah, guys. Aku jadi ikut lucu, guys. Bahagia gubernurnya, sengsara rakyatnya. Oke guys, kita langsung lihat ya komentarnya. Tanpa nama kata Pak Anies, hujan bukan dalam kendali manusia karena turunnya bersamaan. Coba kalau turun satu-satu, pasti bisa mengendalikannya. Kemudian 2 daun, parkir air bank, Suan Diwu. Ini rekam jejak Bang Oni. Guys, berarti dia udah ngikutin sama Bang Oni guys ya. Kemudian numpang ketawa bang, nah, taman tempat parkir air bang. Itu dulu dia boleh cakap macam tuh. Sekarang lain lagi gitu kan. Nah itu guys ya. Jadi guys, menurut kamu gimana guys? Ya kan, dulu benci Anies, sekarang malah balik arah jadi dukung Anies guys. Bahkan dia mendukung orang-orang atau mengajukan orang-orang untuk mendukung Anies juga guys. Itulah orang-orang ini guys ya. Kenapa ya seseorang bisa berubah guys ya? Nggak tahu juga guys ya. Jadi kok kalau menurut saya pribadi guys ya, kita itu jangan mencintai atau membenci dengan berlebihan guys. Biasa-biasa aja, karena suatu saat itu kita bisa berubah pikiran lagi guys. Misalnya dulu lawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan. Jadi kita harus melakukan misalnya mencintai dengan biasa-biasa aja, benci dengan biasa-biasa aja kan, nggak perlu sampai terlalu gitu guys ya. Nanti ujung-ujungnya kayak orang nih guys ya. Ini sebagai contoh aja guys ya. Bagi yang punya opini atau pendapat guys, langsung aja tulis di kolom komentar guys ya. Semoga sehat selalu guys ya. Oke guys, cukup sekian dulu videonya guys ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, 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 ciao.